Bos, malam ini aku ingin tanya hal yang sejak tadi mengganggu kepalaku tentang energi yang katanya bisa lahir dari kotak kecil dan dari mini matahari. Kalau kamu penasaran tentang itu, kita sedang bicara tentang SMR untuk reaktor kecil dan fusi untuk mimpi jangka panjang. Aku minum ginger ale dulu ya, karena topik ini bikin deg-degan halus. Tenang saja, Sari, kita pelan-pelan dan tetap jernih supaya kamu bisa memegang intinya. Apa sebenarnya SMR itu? Jelaskan dengan bahasa yang bisa kubawa pulang dalam tas kecil. SMR adalah reaktor nuklir ukuran kecil yang dibuat modular di pabrik lalu dirakit di lokasi sehingga skala dan prosesnya lebih ringkas. Kenapa orang-orang suka menyebutnya solusi untuk listrik yang butuh tenaga stabil? Karena SMR bisa menjadi baseloak yang andal dengan emisi sangat rendah sepanjang siklus hidupnya. Bagian yang agak seram itu keselamatan. Bagaimana cara kerja pengamanannya agar aku bisa tidur nyenyak? Desain modern memakai passive safety sehingga pendinginan memanfaatkan gaya alam seperti gravitasi dan perbedaan tekanan tanpa butuh banyak intervensi. Jadi kalau listrik padam, masih ada cara aman untuk menurunkan panasnya ya, bos? Betul sekali karena sistemnya dirancang agar reaktor tetap menuju kondisi aman secara otomatis. Apa bedanya dengan reaktor besar yang selama ini kubayangkan seperti gedung tinggi di tepi pantai? Reaktor besar itu kuat tetapi proyeknya rumit dan mahal, sedangkan SMR mengejar learning curve melalui produksi seri. Learning curve berarti makin banyak dibuat makin murah ya, bos? Iya, Sari, kalau rantai pasok mata maka biaya unit berikutnya turun berkat standarisasi dan waktu konstruksi yang lebih pendek. Tetapi aku pernah dengar ada proyek kecil yang batal karena hitungannya tidak cocok. Itu pelajaran penting bahwa FOAK atau First of Akin sering mahal sehingga model pembiayaan dan jumlah pemesanan harus jelas sejak awal. Kalau di sisi izin, apakah negara-negara bisa saling mengakui proses penilaian supaya tidak mulai dari nol? Ada upaya harmonisasi regulasi agar hasil kajian bisa dipakai lintas yurisdiksi dengan tetap menjaga standar keselamatan. Kedengarannya seperti kita butuh orkestrasi antara regulator, pemasok, dan utilitas listrik. Benar, dan itulah kenapa governance menjadi kata kunci karena teknologi saja tidak cukup tanpa tata kelola yang rapi. Sekarang aku penasaran tentang bahan bakar yang dinamai aneh oleh teman kampusku. Beberapa desain butuh bahan bakar dengan pengayaan menengah yang disebut haleo sehingga ketersediaannya harus dibangun bertahap dan aman. Kalau bahan bakarnya sulit, maka jadwal juga bisa mundur ya, bos. Iya, sehingga perencanaan supply chain harus realistis dan tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Bagian limbah selalu jadi alasan orang menolak karena kata limbah terdengar gelap. Pengelolaan limbah sudah diarahkan ke penyimpanan geologi dalam yang stabil dengan lapisan penghalang berulang. Jadi konsepnya bukan menutup mata melainkan memilih tempat yang geologinya tenang selama waktu yang sangat panjang. Persis, dan proses izinnya detail karena kita bicara tentang tanggung jawab lintas generasi. Kalau begitu, apa yang membuat publik mulai percaya lagi pada nuklir? Kepercayaan lahir dari transparansi, catatan keselamatan yang konsisten, dan komunikasi yang tidak menjual janji kosong. Aku suka frasa tidak menjual janji kosong karena rasanya seperti menu bar malam ini yang jujur ukurannya. Kita bisa jujur bahwa nuklir bukan obat tunggal namun salah satu pilar dalam portfolio energi bersih. Portfolio terdengar seperti investasi dan diversifikasi supaya risiko tidak menumpuk di satu aset. Benar, dan sistem listrik yang tangguh biasanya punya campuran pembangkit yang saling melengkapi. Sekarang tolong jelaskan fusi dengan kata yang bisa kuceritakan besok ke teman tanpa membuat mereka mengernyit. Fusi adalah proses menyatukan inti ringan agar melepaskan energi besar sehingga idenya meniru cara matahari bersinar. Mengapa fusi disebut mimpi panjang padahal ada berita yang bilang energinya meledak besar di laboratorium?
Karena hasil laboratorium adalah langkah sains sedangkan listrik komersial perlu sistem yang bekerja terus-menerus dengan efisiensi dan biaya yang layak. Apakah berarti kita tidak boleh berharap? Kita boleh berharap secukupnya sambil mengakui tantangan teknik seperti pemulangan, keandalan, dan pengendalian biaya keseluruhan. Jadi rute aman adalah memajukan SMR untuk dekat waktu dan terus meneliti fusi untuk masa depan. Itu ringkasan yang bagus karena keduanya bermain pada horizon waktu yang berbeda. Bagaimana dengan emisi sepanjang siklus hidup karena aku ingin tahu mengapa nuklir disebut rendah emisi? Sebagian besar emisi ada pada konstruksi dan rantai pasok sementara operasi menghasilkan emisi sangat rendah dibanding pembangkit fosil. Kalau gitu kontribusinya untuk iklim cukup kuat selama proyek tepat waktu dan tepat biaya. Tepat sekali sehingga manajemen proyek dan standarisasi menjadi tugas utama selain teknologi inti. Aku ingin contoh nyata agar tidak mengawang di udara. Ada proyek reaktor besar yang berhasil online setelah perjalanan panjang sehingga itu bukti masih mungkin namun kita juga belajar bahwa kompleksitas bisa memakan biaya. Lalu ada proyek kecil yang batal dan itu juga pelajaran bahwa model bisnis penting bukan hanya gambar di brosur. Aku senang kamu menangkap pola pikir belajar dari dua ekstrem tanpa terjebak hitam putih. Jika suatu kota ingin mengadopsi SMR, apa langkah awalnya? Kota butuh studi kebutuhan daya, penilaian tapak, skema pembiayaan, rencana pelibatan publik dan jadwal lisensi yang masuk akal. Kedengarannya seperti membuat resep panjang yang harus ditakar pas. Benar dan setiap bahan harus segar karena jika satu rantai terlambat maka hidangan terlambat keluar. Apakah SMR hanya untuk listrik? SMR juga bisa memasok panas proses untuk industri, memproduksi hidrogen atau mendukung desalinasi air. Itu menarik karena nilai tambahnya tidak tunggal. Betul dan fleksibilitas produk panas memberi peluang bisnis di luar jual beli KWH. Bagaimana dengan keamanan fisik karena kata nuklir sering dikaitkan dengan risiko lain? Fasilitas modern menerapkan lapisan proteksi berjenjang dan standar internasional yang ketat untuk mencegah akses yang tidak sah. Aku sering dengar soal geopolitik yang melibatkan pemasok reaktor dan bahan bakar. Itu benar adanya sehingga diversifikasi pemasok, kemampuan fabrikasi lokal, dan kerjasama multilateral menjadi penting. Apa artinya bagi konsumen biasa seperti aku yang hanya ingin lampu menyala dan tagihan tidak membuat kaget? Artinya keputusan teknologi perlu menimbang keandalan jangka panjang, tarif yang stabil, dan ketahanan terhadap guncangan pasok. Jika begitu, mengapa sebagian orang tetap menolak keras? Sebagian karena memori kolektif, sebagian karena miskomunikasi, dan sebagian karena kekhawatiran limbah yang belum dijelaskan dengan tenang. Bagaimana cara bicara yang tenang itu dilakukan? Kita mulai dari fakta sederhana, jelaskan risiko dan mitigasi, dengarkan pertanyaan warga, dan hindari bahasa yang meremehkan. Beri aku analogi tentang pasive safety yang mudah. Bayangkan termos yang menjaga suhu dengan desain pasif sehingga panas tertahan tanpa kipas atau pompa yang kompleks. Apakah ada efek ekonomi daerah bila pabrik dibangun di sana? Biasanya ada penciptaan kerja, pemuatan pemasok lokal, dan kebutuhan pelatihan teknis yang bisa mengangkat kompetensi setempat. Bagaimana menilai biaya sebenarnya jika berita sering bertabrakan? Lihat total biaya sepanjang masa hidup, lihat skema pembiayaan, dan lihat apakah ada serialisasi yang menekan biaya per unit. Baik, bos, aku ingin tahu batasnya supaya tidak melambung terlalu tinggi. Batasnya adalah kesiapan industri, kesiapan regulasi, kesiapan finansial, dan kesiapan sosial yang harus berjalan serempak. Kesiapan sosial berarti warga merasa dilibatkan dan tidak ditinggal setelah proyek selesai. Tepat sekali karena kepercayaan tidak bisa diborong pada akhir proyek saja. Kalau fusi suatu saat berhasil komersial, apakah itu akan menggeser semuanya?
Kemungkinan besar ia menjadi tambahan luar biasa, namun sistem tetap butuh campuran yang seimbang agar resilient. Apa perbedaan kunci antara fisi dan fusi dalam satu kalimat sederhana? Fisi membelah inti besar untuk melepaskan energi, sedangkan fusi menyatukan inti kecil untuk tujuan yang sama. Aku merasa topik ini seperti memetakan dua jalan yang bertemu di alun-alun energi besi. Itu gambaran yang bagus karena keduanya menuju target emisi rendah tetapi berangkat dari jarak waktu yang berbeda. Bolehkah aku bertanya soal risiko proyek yang disebut megaproject syndrome? Risiko itu muncul ketika ruang lingkup membengkak, desain berubah di tengah jalan, dan koordinasi lintas kontraktor tidak disiplin. SMR mencoba memecahkan itu dengan skala dan desain yang lebih terkendali ya, bos. Benar, serta dengan pabrikasi komponen inti sehingga variasi di lapangan lebih sedikit. Aku juga ingin tahu bagaimana cara mengukur manfaat non-karbon seperti ketahanan saat cuaca ekstrem. Kita bisa menilai reliability saat permintaan puncak, lama operasi per tahun, dan performa saat jaringan tertekan. Apakah benar sistem listrik masa depan akan banyak butuh penyimpanan energi? Iya, dan nuklir yang stabil bisa mengurangi kebutuhan storage pada jam-jam beban dasar sehingga sistem lebih hemat. Tetapi penambahan penyimpanan juga penting untuk fleksibilitas ya. Betul, dan itulah mengapa kita bicara tentang portfolio bukan satu pahlawan. Bagaimana sekolah dan kampus bisa menyiapkan SDM untuk masa ini? Dengan kurikulum lintas disiplin yang memadukan teknik, keselamatan, regulasi, ekonomi, dan komunikasi. Aku suka bahwa komunikasi disebut karena banyak perdebatan menjadi bising hanya karena kata-kata. Narasi yang jernih membuat warga paham mengapa kita memilih jalur tertentu dan apa rambu-rambu keselamatannya. Jika ada orang yang takut pada kata nuklir, bagaimana aku harus merespons dengan empati? Katakan bahwa rasa takut itu wajar, lalu ajak melihat proses berlapis dan pengalaman panjang dalam meningkatkan standar. Kalau begitu, kapan sebaiknya sebuah negara mulai serius mengevaluasi SMR? Ketika beban dasar naik, target emisi ketat, dan lokasi industri butuh panas proses yang stabil. Bagaimana memastikan tidak terjadi lock-in pada pemasok tunggal? Buat standar terbuka, kontrak yang mendorong transfer kompetensi, dan program lokal yang mengembangkan pemasok tier 2. Apakah kota kecil bisa mendapat manfaat khusus dari SMR? Bisa, karena ukuran unitnya lebih cocok untuk sistem yang tidak membutuhkan gigawatt sekaligus. Kalau risiko jadwal masih tinggi, bagaimana menyampaikan itu tanpa membuat investor mundur? Tunjukkan peta risiko yang jujur lengkap dengan mitigasi dan tonggak kemajuan yang bisa diukur. Apakah ada cara sederhana menjelaskan kenapa fusi butuh waktu? Karena kita harus mengurung plasma yang sangat panas sambil menjaga stabilitas dan menghasilkan energi bersih dalam skala besar. Jelaskan dengan satu analogi yang kuat namun sederhana. Bayangkan mencoba memelihara bola cahaya yang sangat panas di dalam botol tak terlihat tanpa membiarkannya menyentuh dinding. Itu membuatku mengerti bahwa sainsnya memukau namun tantangan tekniknya tidak kecil. Kamu tepat sekali, dan itu alasan banyak ilmuwan bekerja bertahap dengan target yang realistis. Bolehkah aku menggambar peta logika untuk videoku nanti supaya alurnya rapi? Mulai dari masalah kebutuhan listrik dan emisi, lalu solusi SMR 0, tantangan biaya dan izin horizon fusi next, dan tutup dengan portfolio yang seimbang. Aku ingin menambahkan bagian kepercayaan publik di dekat akhir agar penonton merasa didengar. Itu ide bagus karena keputusan energi menyentuh kehidupan semua orang, bukan hanya insinyur dan investor. Bagaimana memasukkan humor ringan tanpa meremehkan? Gunakan perbandingan sehari-hari seperti termos dan dapur serta hindari bercanda soal keselamatan. Apakah ada kesalahan umum yang harus kuhindari saat membuat naskah? Hindari janji berlebihan, hindari jargon beruntun, dan hindari menutup telinga pada pertanyaan sulit.
aku ingin satu kalimat yang bisa jadi tagline video. Tagline yang cocok adalah energi bersih butuh keberanian teknologi dan kedewasaan tata kelola. Aku suka itu karena terasa dewasa namun tetap optimis. Optimis yang bertanggung jawab adalah nada yang pas untuk topik yang sensitif namun penting. Sebentar, bos, kalau kota ingin 4 unit kecil apakah itu berarti bisa ditambah bertahap? Ia pendekatan bertahap memberi fleksibilitas investasi dan memanfaatkan pembelajaran dari unit awal. Apakah ada efek pada kualitas udara perkotaan? Jika listrik bersih naik maka pembakaran fosil untuk beban dasar bisa turun sehingga kualitas udara membaik. Bagaimana peran energi terbarukan di sekitar SMR? Keduanya saling melengkapi karena terbarukan memberi energi murah saat sumbernya melimpah dan nuklir menjaga fondasi saat sumber turun. Kalau demikian baterai dan jaringan pintar juga ikut bermain. Benar dan integrasi digital membuat operasi lebih efisien sekaligus aman bila dirancang dengan standar siber yang kuat. Aku ingin menutup bagian teknis dengan satu pesan. Pesannya adalah teknologi hebat tidak akan berarti tanpa masyarakat yang merasa dilibatkan dan dilindungi. Terakhir, bos, apa nasihat untuk penonton yang baru pertama kali mendengar SMR dan fusi? Mulailah dengan rasa ingin tahu, cari sumber terpercaya, dan lihat bagaimana keputusan energi berdampak pada hidup sehari-hari. Malam ini Ginger Ale rasanya seperti lampu kecil yang menenangkan karena penjelasanmu membuatku tenang. Senang bisa membantu karena pengetahuan yang jernih itu seperti musik jazz yang menalun pelan namun membawa makna. Baik bos, aku pamit dulu sebelum botol kedua membuatku semakin cerewet. Jaga diri di jalan, Sari, dan tetaplah membawa rasa ingin tahu kemanapun kamu pergi. Terima kasih, bos, dan sampai jumpa di malam yang lain. Sampai jumpa dan semoga idemu tumbuh menjadi cerita yang bermanfaat. Malam ini aku belajar bahwa harapan perlu teman bernama disiplin dan itu membuatku lebih berani. Itu pelajaran yang indah dan aku yakin banyak orang akan merasakannya juga. Selamat malam, bos. Selamat malam. Sudah malam juga, sepertinya aku harus pulang. Aduh, baru ingat dompetku tertinggal di rumah. Aku bingung sekali karena aku sudah pesan Ginger Ale. Maaf, bisakah kamu yang duduk di sini membantu membayarkan Ginger Ale 1 gelas untukku? Aku tahu kamu dari tadi mendengarkan percakapan kami dengan saksama. Kalau sedikit saja bermanfaat, aku mohon bantu ya. Terima kasih banyak karena aku percaya kamu orang baik. Untuk dukungan, silakan gunakan kode QR di pojok kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian tekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang berbeda. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di malam berikutnya.